Hai sahabat Roh semuanya, kembali lagi bersama saya Ratu Aura di segmen Bedah Masalah. Seperti biasa, di segmen ini saya dengan Mbak Naila akan membedah salah satu masalah dari klien saya. Nah, oleh karena itu, bedah masalah seperti apa bisa simak dalam video ini ya. Halo Mbak Naila, apa kabarnya hari ini? Halo, selamat sore Bunda Ratu. Selamat sore Mbak Naila. Baik, Sudah siap membacakan sesi pertanyaan dari salah satu klien kita? Apa saja nih Mbak Naila? Ya, ini sebut saja ini namanya kita samarkan ya Bunda, namanya Bu Novi. Jadi Bu Novi mengirimkan email ke Bunda Ratu Aura seperti ini. Halo, selamat siang Bunda Ratu. Karena ngirimnya siang ya Bunda. Nama saya Novi. Saya adalah seorang asalnya karyawan. Saya dulunya karyawan, tapi setelah menikah saya berhenti bekerja dan fokus mengurus suami. Nah, jadi seperti ini Bunda Ratu. Saya punya suami seorang pekerja kantoran, dan dia ini kami sudah pacaran 2 tahun lamanya dan memutuskan menikah 3 bulan yang lalu. Nah, dan hari ini saya memergoki suami selingkuh sama teman kerjanya Bunda. Nah, Bunda Ratu, saya bingung harus apa. Saya di satu sisi saya ingin bertahan karena memang ini adalah pernikahan pertama saya dan ingin jadi pernikahan yang terakhir. Tapi di sisi lain saya tidak kuat jika harus menerima suami yang peselingkuh seperti ini. Nah, Bunda Ratu, mohon dibalas untuk email ini dan saya tunggu untuk konfirmasinya. Selamat siang. Oke, kasihan banget ya. Iya. Jadi dia baru 2 bulan menikah, masih panas-panasnya ya menurut saya, masih hot-hotnya ya, masih pengantin baru ya, masih masa honeymoon ya menurut saya ya. Suaminya selingkuh, kejam banget ya Mbak Naila ya. Iya, benar sekali Bunda. Dan selingkuhannya itu satu tempat kerja dengan suaminya. Ya sebenarnya banyak sekali ya penyebabnya yang terjadi ya. Bisa jadi ya Mbak Naila ya, ada tingkat kebosanan dalam hubungan mereka. Karena kan mereka pacarannya sudah 2 tahun. 2 tahun itu kan ya mungkin sifat ya tahun-tahun awal sih mungkin sifatnya itu baik-baik semuanya, tapi awal masuk ke tahun kedua biasanya sifat-sifatnya itu sudah mulai terlihat. Nih, nah di situ si prianya ini sudah merasakan kurangnya ada chemistry lagi dengan si wanita tersebut. Nah, bisa jadi ya karena di sini aura cintanya si wanita tersebut itu lemah atau tidak kuat lagi, alias tidak mampu menarik cintanya si pria tadi. Nah, dampak buruknya nih, ketika bertemu dengan teman rekan kerjanya yang mungkin dianggap jauh lebih cantik, jauh lebih menarik, dan mampu membuat dia tuh bahagia, nyaman. Nah, tumbuhlah rasa cinta di situ antara si suaminya dengan si wanita tadi, si pelakor tadi. Nah, bisa jadi sebelum menikah itu mereka sudah berpacaran ya. Jadi istilahnya itu sudah selingkuh sebelum menikah. Nah, mungkin si pria ini itu mau membatalkan pernikahannya, tapi ya mungkin kan yang namanya pernikahan itu kan sudah di planning sudah lama ya, dan nggak mungkin dia membatalkan, kita batal menikah aja, kan nggak mungkin seperti itu, karena mungkin sudah mengeluarkan dana yang banyak, sudah nyebar undangan, terus orang tua, keluarga sudah pada tahu semuanya, jadi mungkin dia merasa nggak enak, rasa kasihan sama si istrinya tadi. Nah, dampak buruknya ya dia menyembunyikan perselingkuhan tersebut. Nah, sayangnya di sini mungkin cintanya mereka itu sedang tumbuh-tumbuhnya dan ketahuanlah setelah 2 bulan tersebut. Kayak gitu Mbak Naila. Iya, baik. Kenapa sih Bunda Ratu? Ini kan berarti ada kasus yang kasusnya ini kan rumit ya menurut saya. Benar sekali. Bisa jadi memang si laki-laki ini ingin memutuskan si pacarnya ini, tapi dia merasa kasihan, gitu ya Bunda ya. Apa sih yang menyebabkan hal ini itu terjadi sama laki-laki? Apa yang membuat mereka itu kasihan gitu? Agar cintanya tuh nggak kasihan Bunda. Kalau kasihannya sih kasihan sama istrinya ya, bukan kasihan sama pacarnya. Kalau kasihan sama pacarnya ya mungkin karena sama-sama diduakan ya di sini ya. Si wanitanya diduakan sama istrinya, si istrinya diduakan sama pelakornya tadi. Ya sebenarnya kalau dilihat dari segi auranya sih suaminya ini masih mencintai si wanita tersebut ya, atau pelakornya ya. Cintanya itu lebih kuat ke pelakornya dibanding ke istrinya.
Oh, seperti Nah, kayak gitu itu kan karena adanya energi cinta si istri dengan suami itu sudah melemah karena ada kebosanan tadi. Dan itu sudah karakter dari pria itu. Karakter atau sifatnya itu yang memang sifatnya bosan atau ya karakter tukang selingkuh sih menurut saya sih kalau dilihat dari segi auranya seperti itu. Oke, ada satu pertanyaan lagi Bunda ya. Apakah kenapa sih? Apa penyebabnya si laki-laki itu tetap dia tidak bisa meninggalkan selingkuhannya meskipun sudah punya pasangan? Itu penyebabnya apa Bunda? Tadi kan saya sudah jelaskan, kenapa dia nggak memutuskan selingkuhannya terus menjalin hubungan dengan istrinya. Ya karena ikatan cinta si istri itu lemah. Oh begitu. Sedangkan ikatan cintanya dengan si pelakor tadi itu lebih kuat. Jadi dia mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan, ada chemistry lebih dalam dengan si pelakornya tadi dibanding dengan istrinya. Ya karena sudah bosan tadi, kebosanan tersebut itu yang membuat ikatan cinta si istri dengan suami jadi lemah. Kayak gitu. Terus kenapa dia nggak menceraikan istrinya saja atau membatalkan dan menikah dengan si pelakornya tadi? Iya karena kan planning pernikahan itu kan sudah lama, sudah diatur lama ya dari pihak keluarga besar si istri, keluarga besar si suami juga. Jadi mungkin dia merasa kasihan lah nanti kalau saya batalkan nanti kan sayang uangnya dibuang-buang, sayang uangnya dikembalikan lagi kan berat juga sih. Mungkin dia berpemikiran seperti itu juga sih Mbak Naila ya. Jadi dia masih bertahan dengan istrinya tapi juga bertahan dengan selingkuhannya. Ya istilahnya di sini si pria tersebut ya serakah sih menurut saya sih ya Mbak Naila yang nggak mau memilih dia atau istrinya atau si pelakornya kayak gitu. Ini kan berarti sudah terjadi ya Bunda itu dan si laki-laki ini memutuskan untuk menikah dengan pacarnya. Nah, yang bertanya ini kan si pacarnya yang dulu yang jadi istri sahnya ya Bunda. Apa sih yang harus dia lakukan gitu? Itu kan pertanyaan dia kan ada dua. Dia tidak sanggup jika harus menikah dengan si laki-laki peselingkuh, tapi juga dia ingin mempertahankan rumah tangganya. Bagaimana nih? Mungkin pertanyaan pertama. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia memang ingin bertahan dengan suami yang tukang selingkuh seperti itu ya, alangkah baiknya dibicarakan baik-baik sama suaminya. Ya dibicarakan dengan keluarga juga lah, keluarga besar juga. Karena kan rumah tangganya itu kan baru dijalin ya, jadi ada banyak keluarga yang harus ikut campur di situ. Dibicarakan baik-baik. Tujuannya tuh apa sih menikah? Harus ditanyakan seperti itu. Memang kalau ada tujuan untuk menikah ya harus serius untuk ada komitmennya untuk menikah. Kalau memang mau bertahan dengan istrinya, buat surat perjanjian antara dia dengan istrinya. Bertahanlah. Kalau surat perjanjian di situ ditulis kalau si suami itu nggak akan ada hubungan lagi dengan wanita lain atau termasuk wanita tadi. Bisa juga si pria tersebut atau suaminya keluar dan mencari pekerjaan lain agar tidak satu tempat kerjaan dengan wanita tersebut. Karena kan tresno itu jalanan saka kulino ya Mbak Naila ya. Jadi lama-kelamaan kalau mereka masih satu kantor dan sering bertemu, cinta mereka akan tumbuh dengan besar lagi. Ya walaupun di rumah masih ada istrinya ya, tapi kan kebanyakan istri di rumah kan hanya ketemu beberapa jam, sedangkan di kantor itu lebih dari 8 jam. Jadi kan itu sangat berbahaya sekali, riskan sekali di situ. Jadi si istri harus membuat surat perjanjian seperti itu. Kalau memang mereka masih ada hubungan atau ketahuan selingkuh lagi, berikan konsekuensinya, yaitu cerai. Kayak gitu. Si istri di sini juga harus tegas, biar suami itu bisa paham dan bisa menghormati yang menjadi keputusan dari istrinya. Dan yang ketiga di sini si istri harus memperkuat lagi aura cintanya agar cinta suami itu bisa kembali lagi sama si istri dan lemah dengan si pelakornya tadi. Kayak gitu. Itu ya Bunda ya. Itu adalah konfirmasi dari Bunda Ratu untuk kasus dari Bu Novi. Mungkin cukup itu Bunda Ratu.